Hari ini sudah bergabung bersama kami ada Ibu Yanti Oktaviani, orang tua dari anak korban gagal ginjal akut di Denpasar, Bali. Bu Yanti, selamat petang. Bu Yanti, kami mengucapkan duka yang mendalam atas apa yang terjadi pada Ananda Ibu. Semoga keluarga diberikan ketabahan, keikhlasan tentunya atas kepergian dari putri Ibu ini. Bu Yanti, di tengah suasana duka ini saya ingin menanyakan dulu apa sebenarnya yang terjadi atau bagaimana yang terjadi pada Ananda Ibu? Ya awalnya panas biasa itu, tapi tumben panasnya tinggi 40 sampai sebelumnya nggak pernah sakit, anaknya sehat. Jarang lah bilang sakit, ini tiba-tiba panasnya sangat tinggi sampai 40. Terus dikasih obat dari pantat dan dibekali saya obat sirup paracetamol juga oleh dokter vaskesnya. Nah itu sekitar 2-3 hari panasnya turun. 2 hari itu tidak sama sekali ada panas. Hari ke-5 mungkin itu mulai panas lagi, dan itu dokter menanyakan apakah ada kencing atau tidak. Dan itu dicek, dari pagi tidak ada ganti pampers. Pampersnya kosong sekali. Mungkin lebih dari 8 jam sehingga dokter langsung merujuk untuk opname. Jadi saat di opname dicek ginjalnya sudah sangat menurun fungsi ginjalnya. Nah itu langsung dirujuk ke rumah sakit pusat. Jadi sudah dibilang gagal ginjal akut. Itu saat dikatakan gagal ginjal akut itu saat berada di rumah sakit, yang saat rumah sakit rujukan itu ya Bu ya? Iya, rumah sakit pusat. Baik, berapa lama pada saat itu Bu dirawat di rumah sakit itu? Kurang lebih 11 hari. 11 hari dalam perawatan. Ya. Waktu itu Ibu mungkin sempat diberitahu obat-obat apa saja yang kemudian diberikan dalam perawatan itu? Untuk detailnya sih saya nggak tahu ya, cuma yang sempat dikasih yang saya ingat itu HDMP, high dose metil itu kalau nggak salah. Baik. Obat-obatan yang dibilang memang untuk menunjang gagal ginjal. Oke, tapi waktu sakit pertama itu memang sempat diberikan sejumlah obat waktu demam yang pertama ya Bu Yanti ya? Oh, iya. Dan itu salah satunya ada obat sirup ya untuk penurun demam? Sirup, betul, itu dikasih paracetamol. Baik. Putri Ibu sempat menderita COVID? Untuk menderita COVID sendiri sih saya nggak tahu ya kapan atau di mananya. Cuma pada saat itu sempat dites imunoserologi oleh tim dokter. Karena memang saat anak saya masuk di rumah sakit rujukan itu sudah ada 10 kasus. Dan pada saat tes imunoserologinya dibilang reaktif. Oke, tapi sebelum Putri Ibu sakit dibawa ke vaskes pertama itu tidak pernah kena COVID atau gejala COVID-19 ya Bu ya? Enggak, saya nggak tahu itu kapan kenanya. Baik. Oke, Ibu maaf ketika sudah mulai setelah dalam perawatan itu 11 hari itu dropnya itu pada saat kapan Ibu dan bagaimana waktu itu? Dropnya di 2 hari terakhir sebelum dia meninggal itu sebenarnya sudah baik kondisinya. Cuma memang disayangkannya saat itu tidak ada alat untuk cuci darah, karena menurut info dokter itu alatnya hanya untuk umur 3 tahun ke atas. Jadi anak saya yang umur setahun itu nggak bisa cuci darah seperti orang biasa cuci darah. Nah itu dropnya setelah dikabarkan di info bahwa kondisinya sudah membaik, dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, namun saat itu tiba-tiba hemoglobinnya turun dan disarankan untuk transfusi darah. Nah setelah transfusi darah itu tiba-tiba kondisinya drop, besoknya udah langsung meninggal. Baik, kami turut berduka Ibu yang mendalam atas apa yang terjadi pada putri Ibu. Terima kasih. Keluarga sekarang seperti apa Ibu melihat apa yang sudah terjadi, dan ini tentu saja sangat berat ya untuk keluarga Ibu, apalagi Ibu sendiri sebagai ibunda dari putri Ibu ini. Bagaimana keluarga kemudian sekarang
saling Ya, menguatkan sangat satu sama lain. syok, sangat syok kita semua karena memang di awalnya anak ini sangat sehat. Jarang sekali ini sakit. Tiba-tiba sakitnya malah ditinggal seperti ini kan kita juga sedih ya. Syok lah. Hmm. Jadi Ibu maaf, dari Ya, pertama kali sakit sampai kemudian Ananda meninggal dunia, itu berapa lama jadinya totalnya Ibu? dari awal demam itu maksudnya. Dari awal demam itu? Gak, gak sampai 2 minggu itu demamnya Senin. Ya kurang lebih 2 mingguan lah ada. Sekitar 2 minggu, cepat sekali memang ya Bu ya. Iya. Hmm. Kalau kita lihat ya Ibu Yanti, sekarang ini kasus gagal ginjal akut pada anak ini kan sangat banyak sekali dan juga menjadi perhatian bahkan dari Presiden Joko Widodo begitu. Apa yang kemudian Ibu harapkan, ada mungkin yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah? Ya mungkin pemerintah harus cepat tanggaplah, maksudnya untuk kondisi anak-anaknya udah sangat memprihatinkan. Menurut saya ini sangat banyak, sampai 200-an itu. Dan mungkin pemerintah juga harus bisa memfasilitasi, seperti kayak anak saya ini kan nggak bisa cuci darah dengan mesin gitu. Jadi kalau bisa pemerintah memberikan fasilitas yang cukup efektif lah untuk pengobatan anak yang sudah terjangkit ini. Dan kalau bisa untuk ini kasus ini mohon dicari penyebabnya seperti apa. Dan kalau memang ada oknum-oknum yang memang harus bertanggung jawab, mohon ditindak tegas dari pemerintah. Itu aja mungkin. Baik, Bu Yanti, kehilangan seorang putri yang sangat dicintai tentu berat sekali untuk Ibu. Bagaimana Ibu menguatkan diri Ibu, menguatkan juga keluarga yang lain setelah kehilangan ini? Ya, namanya kehilangan pasti sedih ya Mbak ya. Ini berat, masih belum bisa untuk ya kita saling support satu sama lain aja. Baik, Bu Yanti Oktaviani, terima kasih karena sudah berbagi informasi dengan kami di tengah suasana duka yang Ibu rasakan, tapi Ibu masih sempat memberikan waktu pada kami untuk mendengar cerita Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan duka yang mendalam atas kehilangan Ibu. Semoga Ibu dan suami, keluarga dikuatkan melewati masa-masa yang duka ini atau masa-masa yang sulit ini. Ibu Yanti, sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Ibu Yanti.